Apakah PPT saya sudah kelihatan, Mas? Ya, baik. Sudah jam 5.30 ya, sesuai jadwal kita. Kita mulai ya, Mas ya. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah kalkulus 1. Ini adalah pertemuan terakhir ya pada semester ini untuk kalkulus 1. Saya kira cukuplah materi yang saya berikan ya, dari awal sampai terakhir saya kira masih cukup ya, karena sudah di e-learning sudah sampai 15 kali pertemuan, saya kira sudah cukup ya. Itu. Maka tolong diperhatikan dengan baik. Yang kemarin pun juga sama, kemarin juga ada beberapa kemarin ada materi yang saya kira cukup lumayan ya untuk dihafal gitu cara penyelesaiannya. Yang sekarang ini juga sama ya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi dan grafik gitu ya. Ya, saya kira materi fungsi dan grafik ini mungkin sudah pernah kita dapatkan ketika di masa-masa kita SMP atau SMA kan gitu. Nah, pada kesempatan ini ya kita hanya sebenarnya mengulang atau merefresh kembali tentang materi tersebut ya. Kita ketahui bahwa fungsi di dalam istilah matematika itu merupakan pemetaan setiap anggota. Ya. Merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan. Ya, dinamakan sebagai domain kan gitu. Ya, kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain. Ya. Misal, ya, ini contohnya, ya, ini adalah himpunan 1, 2, dan 3 ini adalah himpunan atau domainnya, ya, dinamakan domainnya. Nah, kodomainnya adalah ini. Ya. Ini adalah kodomainnya, di mana kodomain itu merupakan anggota himpunan yang lain, kan gitu kan ya. Ya, satu anggota ya, dengan 1 dan B kan gitu kan. 2 semua anggota 2 dan D. 3 sama A. Maka ketemu hasil namanya ring ya. Namanya ring. Ketemu hasil ya. Domainnya adalah 1 2 3, kodomainnya adalah A B C D E begitu. Terus ketemu ringnya berapa, hasilnya berapa ya. Dari hasilnya berapa ya, ini. Maka dalam kurung hasil himpunan tersebut, anggota himpunan tersebut adalah A ya, dipisahkan dengan koma ya, B ya. Jadi A dan B. Kalaulah itu dalam sebuah grafik gini kan ya, grafik gini, ini ada X, ini ada Y begitu, maka satunya itu adalah X-nya, B-nya itu adalah Y-nya ya. Satu itu adalah X, B-nya adalah Y, sumbu Y. Nah, nanti ketemu ya. Di sebuah grafik nanti bisa kan begitu. Ya. Nah, misal ya, kita langsung ke sebuah soal. Misal ya, fungsi linear ya. Pertama kita akan bicara tentang fungsi linear. Fungsi linear memiliki gambar grafik sebagai garis lurus aja ya. Jadi hanya dia garis lurus aja begini ya. Tidak melengkung, nanti melengkung sini ada lagi, sini ada lagi. Ini adalah hanya garis lurus, set gitu aja. Ya, contoh ya. Contoh kita suruh menentukan sebuah sketsa grafik dari Y itu adalah 2X min 3. Di mana X itu adalah lebih dari 2 ya. Dan X ya kurang dari atau sama dengan 6.
Jadi dia lebih dari 2, di atasnya 2, cuma batasnya adalah 6. Berapa? Ya berarti kan kalau di atas 2 itu kan ada angka 3, terus berapa lagi? 4, terus 5, kan sama dengan 6 kan ini kan ya, maka 6. Nah, maka anggotanya itu adalah ini. Nah, kan gitu. Maka kalau dibuat sebuah grafik lurus ini, dari batasnya ini sudah kelihatan. Maka kalau dibuat garis lurus begini kan ini, ya, kelihatan. Nah, ya, sini. Set. Nah, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau begitu hanya garis lurus saja. Kan begitu. Ya, kita lanjutkan. Ya. Masih pada fungsi linear. Nah, bahwa tadi disampaikan bahwa kalau X itu ya, ini ada soal lagi, ya, soal sama tadi ya. Ya, sama dengan soal yang tadi adalah bahwa domainnya adalah 3, 4, 5, dan 6. Kan itu kan. Sekarang kita nyari kodomain. Bagaimana nyarinya kodomainnya? Maka ya, ini kan ada soalnya nih ya. 2x min 3. Maka hasil domainnya ini 3, 4, dan 5 kita masukkan di dalam soalnya. Ya. 2x kurang min 3, maka x-nya diganti 3. Ini ya. Ganti 3 yang pertama ini. Terus diselesaikan. 2 kali 3 adalah 6, kurangi 3 berapa? 3. Maka kodomennya adalah 3 pertama. Sekarang ya yang kedua. Ya. Yang kedua kan adalah 4, maka tinggal dimasukkan aja. 2, x-nya diganti 4, ya, min 3. Berapa? 2 kali 4 adalah 8, min 3 berapa? Sama dengan 5. Terus yang ketiga sama, ya, 3 kan ini kan, ya, 5 ini kan, 5. Maka x-nya diganti 5, 2 kali 5 min 3, berapa? 10 kurang 3 adalah 7. Nah, ini. Terus yang keempat berapa? Ya, 6 kan nih, ya, maka dimasukkan 2 kali 6, ya, 2 kali 6 min 3. Berapa? 12 kurangi 3 berapa? 9. Nah, ini. Maka kodomennya adalah 3, 5, 7, dan 9. Maka ringnya hasil dari X dan Y tadi berapa? Ya ini. Ya, 3 sama 3 nih, ya. 3, 3, 4 sama 5, 4 sama 5, terus 5 sama 7, 6 sama 9. Gitu ya. Jadi ketemu soal tadi 2x min 3 ketika diselesaikan adalah domainnya ketemu 3, 4, 5 ini, kodomennya adalah ini. Hasilnya berapa? Hasilnya ada ini, ringnya adalah ini, daerah hasilnya ini. Lanjut. Nah, maka ketika dibuat grafik, nanti kan grafiknya linear kan ya? Nah, linear gini. Ya, tinggal 3 sama 3 di sini. Ya, 3 sama 3 di sini nih. Ini 3. Terus 4 sama 5. Ya. Yang jelas, yang depan X dulu ya ini ya. Ini X dulu baru Z ya. Ya, depan itu adalah X. 4, tarik garis. Ya, sini. Sama 5. Terus 5 sama 7. 5 dulu X-nya. Terus tuh 7. Nah, terus 6 sama 9. 6 dulu dari sini tarik ke atas. Cari 9. Nah, maka kita ditarik garis adalah menjadi garis lurus. Set. Gitu kan? Ini. Nah, itu adalah fungsi ya linear pada grafik lurus begitu. Nah, sekarang adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini kan juga tambah lagi. Ya, grafik fungsi kuadrat.
Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2 dan garisnya membentuk kurva atau garis lengkung. Ya, contohnya adalah tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan X pangkat 2 min 9. Nah, penyelesaian ini ada hubungannya sama materi yang kemarin, ya. Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Itu ada hubungannya sama kemarin. Kenapa ada hubungannya? Kalau soal begini, kemarin kan sudah kita bilang bahwa kalau ada X pangkat 2, maka 9-nya ini belakangnya juga dijadikan pangkat 2 juga berapa? Bilangan berapa yang ketika di pangkat 2 hasilnya 9 adalah 3. 3 pangkat 2. Ya. 3 pangkat 2 berapa? 9. Ya. Gitu. Maka kalau sudah seperti itu maka ini akan berlaku mana berapa? Jadi X min 3 ya, kan 3 nih kan ya. 3 kali 3 jadi ini jadi adalah 3 dikali 3. Maka kalau sudah seperti ini berlaku min sama plus langsung aja. Jadi X min 3 ya dalam kurung dikali X plus 3. Ya kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau ketemu soal begini maka berlakunya min dan plus. Min dan plus berapa ya? Ini 3. X min 3 sama X plus 3. Maka setelah itu diselesaikan dulu. X min 3 sama dengan 0. X berapa? Jadi ini beda ruas jadi plus 3. Terus X plus 3. X-nya berapa? Ini pindah ruas ke sini jadi min 3. Maka hasilnya adalah berapa? Nah, ya dari paling kecil dulu min ya sampai 3 atau ini ya 3. Nah, ini. Maka kodomenya adalah min 3 sampai 3. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Gitu kan? Kodomenya ada 7. Ya. Ini adalah kodomenya. Kalau soalnya begini. Ya, kalau sudah cari ya domainnya, sorry. Ini adalah domainnya adalah 1 min 3 sampai 3. Sekarang kita cari kodomennya. Nah, ya kalau cari kodomennya berarti bagaimana? Ya tinggal dimasukkan aja. Min 3 pertama, min 3 pangkat 2 min 9 berapa? Min 3 kali min 3 berapa? 9. 9 kurangi 9 berapa? Hasilnya 0. Kan gitu kan? Nih. Gitu kan? Terus masukkan lagi. Masih dalam kurung lagi. Ya, min 2. Pangkat 2. Min 9. Ya. Min 2 kali min 2 berapa? 4. Ya. 4 kurangi 9 berapa? Min? Ya. Min 5. Terus lagi. Ya. Min 1 pangkat 2. Seterusnya ya. Nah, kurangi 9. Ya. Min 1 kali min 1 berapa? 1. 1 kurangi 9 berapa? Min 8. Nah, seterusnya 0. 0 pangkat 2 berapa? 0. 0 kurangi 9 berapa? Min 9. Seterusnya 1. 1 kali 1 berapa? 1. Ya. Kurangi 9 berapa? Min 8. 2. Ya. Sama. 2 kali 2 berapa? 4. Ya. Kurangi 9 berapa? Min 5. Terus 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 9 berapa? 0. Nah, hasil kodomenya adalah ini. Ya, sama kan? Hasil kodomenya adalah ini kodomen. Ini adalah kodomen, ini adalah kodomen. Maka sekarang ketemu hasilnya berapa? Ya, min 3 sama 0. Nah, min 3 sama 0. Terus min 2 sama min 5. Min 1 sama min 8. Ya. Terus 0 sama min 9. 1 sama min
8. 2 sama min 5. 3 sama 0. Nah, hasilnya adalah ini semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Total ada 7. Setelah itu barulah kita buat grafik. Nah, ini kan. Tadi adalah garis lengkung kan jadinya. Min 0 sama 0. Min 3 sama 0. Ini min 3 sama 0 di sini. Ya, ini ketemunya di sini kan titiknya kan ya. Ini ketemu di sini. Terus min 2 sama min 5 ya. Min 2 ke sini sama min 5 ketemunya di sini. Ya. Terus min 1 sampai min 8. Min 1 dulu ke bawah sama min 8. Ini. Terus 0 sama 9. 0 sama min 9. Di sini. Nah, terus 1 sama min 8. 1 ke bawah sama min 8. Terus 2 sama min 5. 2 ke sini sama min 5. Di sini. Terus 3 sama 0. 3 sama 0. Nah, ketika dibuat garis, maka garisnya itu adalah garis lengkung. Titik puncaknya adalah di 0 dan min 9. Gitu ya. Maka tolong nanti dipelajari lagi di rumah. Nah, sama. Bagaimana ketika menjumpai soal seperti ini? Ya, menjumpai soal seperti ini. Ya, Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3. Ini masih ada kaitan sama soal yang materi kemarin juga. Kalau begini maka ya kita buat akar-akar persamaan ya. Akar persamaan, faktor akar persamaan. Berapa? Kalau dikalikan itu adalah 3 plus 3 ini. Kalau ditambah adalah min 4. Ya, berapa? Kalau dikalikan itu adalah plus 3, kalau ditambah adalah min 4. Ya, berapa ya? Ini. Min 1 sama min 3. Ya. Min 1 dikali min 3, berapa? Jadi plus 3 kan? 6 kalau ditambah adalah min 4. Maka ketemu bahwa hasilnya X min 1 dikali X min 3. Maka X min 1 sama dengan 0. X-nya berapa? Adalah 1. X min 3. Ya, berapa? Ya. Sama dengan X berapa? Ya, maka X adalah 3. Maka domainnya adalah 1 sampai 3. Nah, 1, 2, 3. Kan begitu kan ya? Kalau sudah begitu ya tinggal dimasukkan aja. Ya, tinggal dimasukkan aja. Ini kan langsung 2 kan, harusnya kan ini dulu. Ya. Y sama dengan 1 dulu. 1 pangkat 2 ya, min 4, X-nya juga 1 plus 3. 1 kali 1 berapa? 1. Ya. Ya, ini kan tetap min 4 kan gitu kan ya. Min 4 kali 1 kan min 4. Ya, 1 min 4 berapa? 1 dikurangi min 4 berapa? Min 3. Min 3 plus 3 berapa? 0. Nah, itu kan. Terus yang nomor 2. 2 ini. Ya. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Plus 3. 4 kurangi 8 itu adalah min 4. Plus 3 berarti masih ada minus 1. Terus tambah lagi. Y yang nomor 3 adalah 3 pangkat 2 kurangi 4 dikali 3 plus 3. Kan gitu kan. 3 kali 3 adalah 9. Kurangi berapa? 4 kali 3 adalah berapa? 12. Plus 3. 9 kurangi 12 berapa? Ya. Min 3. Ya. Min 3 tambah 3 berapa? 0. Kan gitu kan ya? Nah, ini hasilnya. Ini adalah kodomennya.
ini adalah domainnya, ini adalah domainnya, ini adalah kodomennya. Hasilnya jadinya berapa? Hasilnya adalah 1 dan 0, 2 sama min 1, 3 sama 0. Gitu kan? Maka setelah ketemu begitu, maka tinggal dibuat grafik. Nah, grafiknya berapa? Tadi kan 1 sama 0, 1 sama 0 di sini. Ya. Di sini. Terus 2 min 1 X-nya, 2 sama min 1, berarti kan di sini. Temu titiknya. Terus 3 sama 0, ya 3 ini sama 0. Maka kalau dibuat grafik adalah tetap garis lengkung. Nah, begitu. Maka tolong nanti di rumah latihan ya. Ini hanya ada 24 mahasiswa yang hadir. Nah, ya. Harapannya nanti kalau nggak latihan di rumah, silahkan. Kalau nggak latihan di rumah, saya khawatir adalah nanti tidak bisa ketika mengerjakan soal. Ya. Soalnya ketika ujian akhir nanti ya tak jauh beda seperti itu ya. Dikit-dikit aja. Gitu ya. Ya, selesai. Ya, ini adalah beberapa contoh soal tadi. Tolong dipelajari lagi di rumah. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada nggak? Ya. Baik, ini adalah pertemuan terakhir. Ya. Ujian nanti offline ya. Offline di kelas. Maka tolong silakan kalian belajar di rumah. Ya. Materinya dari metrik sampai ini, ya. Materinya dari metrik itu kan setelah UTS itu kan metrik kan? Maka materinya dari metrik sampai ini. Sebentar. Materinya itu dari metrik ya. Ya, metrik setelah UTS. Setelah UTS itu kan ini ya, pertemuan 9 ya. Perjumlah dan pengarahan metrik ya sampai saat ini ya. Sampai fungsi dan grafik gitu. Ya, gitu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan, Mas. Ya, silakan. Ya, nanti untuk UAS saya kasih keringanan untuk bawa catatan 1 lembar HVS saja. A4 ya. 1 lembar catatan A4 ya. Ya, A4 bawa kalkulator sendiri gitu. Dan HP biasanya suruh dikumpulkan ke depan. Ya. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada ribut noleh kanan kiri. Ya nanti silahkan maka dipersiapkan catatan terbaik kalian. Ya, ini catatan terbaik dunia ya, bukan akhirat ya. Catatan terbaik kalian di ujian kalkulus 1. Ya, 1 kertas HVS saja. Gitu ya. Ya. Nah, dari materi metrik sampai ya grafik fungsi ini ya. Ya, pengalaman ya yang ada walaupun bawa catatan itu ternyata masih banyak yang salah. Ya, ya banyak nilai 30 itu banyak sekali, yang nilai 50, 60 itu hanya 1, 2. Tidak ada nilai bagus. Walaupun bawa catatan. Ya tolong nanti dipersiapkan, dipelajari lagi, latihan di rumah. Ya. Kalau UTS mungkin bagus-bagus seperti hanya tugas, namun kalau UAS biasanya nilainya jeblok semuanya. Gitu. Ya, begitu? Ya. Sudah? Ya, materi sudah saya share di e-learning. Jangan lupa absen juga ya. Ini kelas 1, kelas A1, A2 dan kelas B. Begitu. Ya, walaupun ini hanya ada yang hari hanya 24 mahasiswa, nggak apa-apa.
ya berarti yang tidak ada adalah sudah pinter kan begitu. Ya. Ya kita lihat aja nanti hasil puasnya seperti apa. Begitu. Ya, baik, saya kira demikian untuk pertemuan terakhir kita. Tolong belajar di rumah, diulang lagi contoh-contoh soal dari metrik sampai grafik fungsi ini ya. Baik selinier ataupun lengkung gitu kan grafiknya. Nanti ketika ujian harus sampai gambar ya, sampai gambar grafiknya ya, bukan cuma hanya menyelesaikan saja, cuma sampai gambar grafiknya. Maka silahkan kalian persiapkan untuk penggaris juga ya, penggaris juga untuk membuat grafik gitu. Baik, demikian untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Saya kira saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.